Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanatus Sada, mahasiswa semester 3 Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi dengan NIM 01. Pada video kali ini kita akan membuat simulasi dari menggabungkan jaringan komputer nirkabel dan juga jaringan komputer kabel. Jadi kita menggabungkan dua tugas sebelum tugas ini. Pada layar kita sudah menampilkan jaringan komputer kabel, yaitu menggunakan switch yang terhubung pada beberapa PC menggunakan kabel. Untuk menggabungkan jaringan komputer nirkabel dan juga kabel, langkah selanjutnya kita akan seperti praktik video sebelumnya, yaitu memberi wifi dan juga beberapa laptop. Untuk memberi wifi, kita klik pada bagian network device, lalu pada bagian wireless device kita memilih WRT300N. Selanjutnya kita mengatur settingan dari wifi yang telah kita masukkan, yaitu pada opsi GUI pada bagian setup kita menggunakan IP address-nya. Pada video sebelumnya itu kan 01, lalu pada video kali ini IP address-nya kita samakan pada PC sebelumnya, yaitu menggunakan digit paling belakang NIM atau menggunakan nomor NIM, yaitu 1. DHCP servernya tetap menggunakan enable agar nanti IP address-nya tetap otomatis. Setelah itu save setting. Selanjutnya pada bagian wireless, yaitu pada basic wireless setting. Untuk network mode kita bisa tetap menggunakan MISC. Lalu pada bagian network name kita menggunakan nama dan juga NIM. Radio kita menggunakan standar, dan standar channelnya ini kita bisa memilih semau kita, mau itu bagian 1, 2, 3 sampai seterusnya. SSID broadcastnya kita menggunakan enable karena agar nanti waktu pemrosesan broadcast kita bisa melihat bagaimana proses dari surat ataupun PC dari laptop, wifi dan juga switch itu terhubung. Lalu save setting. Lalu pada bagian wireless security kita menggunakan WPA2 personal, encryption-nya bisa menggunakan AES atau 3IP. Lalu passphrase kita passwordnya menggunakan NIM. Lalu save setting. Setelah itu kita harus menambahkan laptop untuk disambungkan kepada wifi ini. Kita beralih ke end device, lalu kita mengambil laptop dan diletakkan di sekitar wifi. Untuk jumlah laptopnya itu dari digit terakhir NIM ditambah 3. Karena NIM saya 1, maka saya akan menambahkan 4 laptop. Lalu
dari masing-masing laptop kita atur, mulai dari sambungan yang asalnya menggunakan port untuk kabel, kita ganti port untuk WiFi. Jangan lupa untuk mematikan apabila ingin diganti, lalu kembali dinyalakan setelah selesai. Lalu pada PC wireless, untuk menyambungkan laptop dengan WiFi yang sudah kita atur, lalu kita refresh, lalu mengklik jaringan WiFi yang sudah kita buat tadi. Setelah itu dikonekkan dan ketik password atau NIM kita. Lakukan pada 3 laptop yang lain. Itu mengganti port yang awalnya untuk kabel menjadi nirkabel atau untuk WiFi, lalu menyambungkan laptop dengan WiFi yang sudah kita buat tadi. Konekkan, lalu ketik password, dimatikan, diganti port dengan port nirkabel, lalu dinyalakan, lalu disambungkan dengan WiFi. Nah, setelah semua laptop sudah tersambung pada WiFi, kita akan menyambungkan antara WiFi dengan switch dengan kabel crossover. Nih, dari WiFi ini kan ada port internet dan juga Ethernet. Kalau port internet ini dia nanti akan melalui proses routing untuk bisa mengkonfigurasikan IP yang berbeda. Tapi karena kita tidak menggunakan proses routing, jadi kita menggunakan Ethernet. Kita sambungkan pada switch. Karena di switch portnya sudah habis tersambung pada beberapa switch yang lain dan juga PC, kita tambahkan satu port pada switch. Jangan lupa dimatikan, lalu ditambahkan, dinyalakan kembali, lalu kita sambungkan menggunakan kabel crossover antara WiFi ke switch. Setelah itu kita harus menunggu kabel yang berwarna oranye ini menjadi warna hijau agar bisa digunakan untuk mengirim beberapa pesan. Oke, setelah semua kabel yang terhubung sudah berwarna hijau, kita lanjutkan dengan mengirim pesan dari laptop ke PC.
kita kirim dari laptop 3 ke PC 1. Kita lihat prosesnya. Dari laptop 3 mengirim ke WiFi, lalu dari WiFi mengirim ke switch 4, lalu dari switch 4 langsung dikirim pada PC 1, lalu dikirim kembali oleh PC 1 ke laptop 2. Dikirim PC 1 ke laptop 3. Nah, kenapa ini dari laptop 3 ke PC 1 tidak ada proses broadcasting? Berarti dari sambungan WiFi ke switch ini dan switch ke PC yang lain itu sudah beradaptasi dengan semua kondisinya. Kita coba lagi mengirim surat dari PC 2 ke laptop 2. Oke, dari PC 2 mengirim ke switch 5. Selanjutnya dari switch 5 di broadcastingkan. Kenapa terjadi broadcasting? Karena masih belum tahu tujuan dari surat yang dikirim dari PC 2 ini tadi. Selanjutnya di broadcastkan lagi oleh switch 4 ke seluruh hal yang menyambung pada switch 4. Nah, dari sini ada satu surat yang menyatakan bahwa ini aku tempat tujuannya, yakni adalah laptop 2. Dari laptop 2 mengirim lagi pada WiFi, lalu dari WiFi mengirim pada switch 4, lalu langsung pada switch 5 dan pada PC 2. Setelah itu dikirim pesan yang asli dari PC 2 ke switch 4, ke switch 5, lalu ke switch 4. Selanjutnya pada WiFi, dari WiFi di-broadcastkan pada seluruh laptop yang menyambung dan yang menandakan bahwa tujuan dari PC 2 adalah laptop 2. Setelah itu dari laptop 2 dikirimkan kembali melalui WiFi, switch 4, switch 5, dan berakhir pada PC 2. Oke, tapi terdapat beberapa WiFi itu yang mungkin bisa dikatakan WiFi yang murah, itu biasanya menggunakan SISO atau single in single out. Jadi proses antara mengirim dan menerimanya itu bergantian. Berbeda dengan WiFi yang bisa dikatakan mahal, itu dia menggunakan sistem MIMO atau multi in multi out. Jadi bisa terdapat kegiatan mengirim dan menerima secara bersamaan tanpa harus bergantian, seperti itu. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.